ini On beda dengan Cloud Monster yang memang kita kerasa cushionnya, energy returnnya, ini justru On yang paling kerasa firm, paling kerasa capek ketika dipakai, bahkan menurunkan performa kita. Overall kalau kita lihat material uppernya sebenarnya sih nggak kerasa begitu premium ya untuk harga 2,5 juta. Dan yang lebih parah ya bagus buat On-nya, jadi kan kalian cepat buat beli baru lagi. Namanya juga Indonesia ya kan? Masa sih kita harus ngikutin standarnya Swiss? Terlalu rendah. Ini alasan kenapa On Cloud Surfer Next nggak enak dipakai lari. Halo guys, Dimas sini dan ini adalah sepatu yang udah dipakai Oki Jalaton. Ya, bukan Jalaton Badung Surabaya, tapi Jalaton waktu itu dari Ciwidey ke kantor. Jadi, intinya kita sudah menempuh jarak kurang lebih di atas 30 km, to be exact 40 km kalau gue nggak salah inget ya. Dan gue sendiri sudah pakai untuk lari kurang lebih mileage-nya kalau di gue nggak nyatet guys. Jadi, puluhan kilometer juga ya. Tapi anyway, kita udah mencoba sepatu ini cukup lama. Makanya kita memutuskan akhirnya mereview sepatu ini karena aneh guys, ini On beda dengan Cloud Monster yang memang kita kerasa cushionnya, energy returnnya, ini justru On yang paling kerasa firm, paling kerasa capek ketika dipakai, bahkan menurunkan performa kita. What happened? Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Dari dia, On Cloud Surfer Next. Kayak biasa kita akan mulai langsung dari layer A, di mana kita akan membahas dari A1 yaitu material upper. Ini materialnya dominan mesh. Kemudian ada reinforcement berbentuk logonya On dan beberapa detail-detail yang lain seperti ini, TPU-nya warna putih. Cukup works untuk menjaga bentuk sih, tapi kalau kalian bisa lihat ini kok kempes banget. Ya nggak bisa dibilang suportif juga berarti uppernya. Dan satu hal menarik dari upper sepatu ini, dua sebenarnya hal menariknya. Yang pertama, dia panas. Untuk standar sepatu lari ini jujur terasa sangat panas, sangat-sangat gerah sekali. Dan ini bukan gerah yang masih bisa ditolerir, terutama kalau kalian lari di tempat-tempat tropis, ya terutama ya yang iklim-iklim pantai, Surabaya, di sekitar Pulau Bali, yang pesisir misalnya Bali bagian selatan, atau juga ya Jakarta, jelas ya. Ini bukan sepatu paling nyaman guys, Puan Aspol. Nah, hal kedua yang paling menarik adalah durabilitasnya. Jadi kenapa gue bisa bilang menarik? Ternyata dengan beli sepatu 2,5 juta, gue bisa masukin jari ke sini setelah gue tes Dremel. Menarik kan? Padahal sepatu 600.000 kemarin bikinan Surabaya nggak separah ini kualitasnya. Wow, ini menarik teman-teman ya. 2,5 itu ternyata tidak lebih bagus daripada Ortus 8 untuk durabilitas uppernya. Nah, kok bisa nggak sampai robek? Ya iyalah guys, kalau kalian lihat sepatu ini kebanyakan memang habitatnya ujung-ujungnya bukan dipakai lari, terutama di atas Pace 6. Kebanyakan dipakai sama celana bahan dan kemeja batik buat ke kantor ber-AC dan hanya dipakai kalau pas datang ke kantor aja atau baru dipakai buat naik turun lift. Ya memang pace-nya cepat sekali teman-teman. Tapi jelas ini juga berarti kebanyakan user yang beli sepatu ini nggak intended sepatu ini buat berlari. Ya ada alasannya juga sih. Nah kita ngelihat di lacing sistemnya juga berpotensi agak bermasalah ya karena cuma pakai kayak gini doang. Dan kalau kalian sangat aktif bergeraknya, sangat mungkin dia putus. Tapi jujur gue belum pernah lihat kasus itu terjadi. Gue cuma warning aja. Overall kalau kita lihat material uppernya sebenarnya sih nggak kerasa begitu premium ya untuk harga 2,5 juta. Dan yang lebih parah sebenarnya dia nggak durable juga dari luar ke dalam karena bagian liningnya juga kayak begini bagusnya ketahanannya. Ya bagus buat On-nya, jadi kan kalian cepat buat beli baru lagi. Makanya untuk durabilitas upper kita berikan rating 4 dari 10. Nah kita masuk ke bagian heel di mana Helion Foam ini sebenarnya punya karakteristik yang unik ya. Dia nggak empuk tapi firm dan dia harusnya memberikan
memberikan energy return yang bagus. Sebagus apa sih? Pertama, untuk kita ngomongin energy return, kita dapat kurang lebih di 23%-an ya untuk di bagian hill, dan bagian forefootnya nggak terlalu jauh ya, beda 1-2% lah. Kemudian untuk cek durometernya juga kurang lebih 22-23 HA bacaannya, yang artinya dia nggak keras, tapi dia juga bukan yang empuk kayak kalau kalian mungkin bandingin dengan soalnya Nimbus misalnya, ya yang di bawah 20 reading kita. Kemudian ada lagi soalnya Ultra Boost misalnya yang rata-rata 18-19 HA, atau Pebax yang mungkin di bawah 15 HA ya. Jadi ini bukan yang empuk banget ya. Dia firm dan dia memberikan spring effect. Ini juga jadi menarik karena berkaitan dengan ini, feel-nya memang dia lebih keras namun lebih stabil ketika dipakai. Tapi beda cerita ketika kalian bejek, kalian ajak buat kebut-kebutan. Ngomong-ngomong soal stack-nya, di belakang itu dia 31,6 dan di depannya 27 mm. Artinya kita dapat 4,6 mm yang ini cukup menyenangkan buat kalian terutama yang punya masalah di lutut. Kombinasi sol yang firm, kemudian relatif stabil, dan heel to drop-nya itu rendah. Tapi apakah benar ini bagus buat lari juga? Nanti kita akan bahas di layer D dan layer E ya. Yaitu ketika kita membahas gait untuk walking dan runningnya. Yang jelas gue mau kasih tau kalian aja dari awal, kalau langkah atau gait kalian itu pasti bakal berefek nih dari sepatu ini. Dan ini bukan kabar baik karena berefeknya negatif. Makanya dari hasil totalan poin sebenarnya kita dapat angka 8, tapi karena hal tersebut ada modifiernya, kita kurangin 0,5 menjadi 7,5 dari 10 untuk layer A2, yaitu midsole-nya. Nah, gimana dengan outsole-nya? Oke, di layer A3 ini kita akan membahas outsole-nya, di mana ketahanannya sangat jempolan. Dia hanya berkurang 0,8 mm dengan pengetasan kita, yang artinya dia hampir atau kurang lebih sama sebadak dengan Continental dan Vibram, benchmarking tertinggi kita. Makanya gak ragu, buat gue berikan rating 9,5 dari 10. Apalagi dengan mempertimbangkan gripnya ya, di permukaan kering yang licin bagus, permukaan aspal sudah jelas, permukaan basah itu juga bagus. Begitupun dengan setelah diabrasi. Gue menemukan abrasinya sangat rendah dan retensi gripnya itu juga sangat bagus sekali di berbagai permukaan. So, untuk layer A atau material, kita mendapatkan angka median dari layer A1 sampai A3 yaitu 7 dari 10. Next, kita akan bahas struktur dan konstruksinya. Nah, dari awal udah jelas ekspektasi kita tinggi terhadap lem-lemannya, tapi gimana realitanya? Jujur realitanya ini bagus banget. Temuan kami adalah salah satu sepatu dengan konstruksi yang terbagus saat ini. Ya, lem-lemannya sangat rapi dan kuat, panel-panel itu sangat rapi, dan ya as to be expected gak sih kita bayar di atas 2 juta untuk sepatu kayak gini? Ya boleh lah ya, untuk kerapihan dan semua konstruksinya bagus, gue berikan rating 8. Kemudian yang penting kalian tahu juga, bagian heel counter ini supportnya relatif oke ya, jadi dibilang bagus banget enggak, tapi ini bagus ya. Satu-satunya kekurangan itu adalah ini agak ketinggian untuk beberapa orang, jadi dia akan terasa menekan ya, kecuali sudah agak break in, jadi dia nekuk ke belakang sedikit lebih baik. Tapi terutama di awal, terutama Oki nih ya, yang merasakan jalan di atas 30 km itu mengganggu banget sih bagian belakang ini yang agak tingginya. Sedangkan untuk support-support di torsionalnya ini juga terbilang bagus, kayak sudah gue sampaikan tadi, ini midsole-nya stable banget. So, rating final dari layer B ini adalah 8 dari 10. Nah, layer C ini kita akan lihat biomekanikanya ya, terutama ketika sepatunya dipakai ya, akan kayak gimana. Ternyata sebenarnya sih di atas kertas semua angkanya bagus dan menarik loh teman-teman. Contohnya apa? Untuk heel-nya itu sama sekali tidak ada slip, dia holds dan bener-bener bagus sekali ya nge-supportnya. Kemudian torsional ini bisa disupport dengan baik, dan ketika kita berjalan pun ya tidak terjadi yang gimana-gimana banget juga gitu ya teman-teman ya. Cuman gue memang mau kasih satu note buat kalian. Dia semuanya bagus ketika di jalanan ya rapih, yang lurus-lurus aja. Ya mungkin karena On ini kan brand dari Swiss ya, dimana jalanan Swiss itu terbilang rata. Nggak ada seninya lah, nggak ada tantangannya lah ya, nggak kayak jalanan di Bandung yang dimana trotoarnya aja itu sesuatu yang aslinya tanah batu
itu disebut sebagai trotoar kalau di Bandung. Dan yang disebut sebagai jalan itu sebenarnya adalah fitur track trail run yang ditaruh di tengah kota ya untuk sebenarnya menantang kita untuk lari trail. Padahal judulnya lagi di kota. Ya, ini kan jelas sesuatu yang sangat-sangat berwibawa sekali. Namanya juga Indonesia ya kan? Masa sih kita harus ngikutin standarnya Swiss? Terlalu rendah. Karena terjadi hal seperti itu, ya kita juga harus ngomong realita. Dengan kondisi jalan Indonesia yang sangat-sangat luar biasa, kita mendapatkan sepatu yang harusnya stabil, tapi ternyata nggak segitu stabil juga. Gua beberapa kali kecengklak pakai sepatu ini. Ya, buat gambaran aja, pakai Kayano yang harganya kurang lebih mirip-mirip, itu selalu berhasil dicegah kecengklaknya. Baik Kayano 14, Kayano 31, dan Kayano 32. What happened? Ya, mungkin memang tidak sesuai aja. Sekali lagi, ini adalah buat jalanan Swiss, bukan buat di jalanan Bandung. Satu hal yang menarik lagi adalah ternyata memakai sepatu ini tuh justru bikin kita cepet capek. Nah, gue penasaran dan nanti kita akan bongkar-bongkarin di layer D ya. Alasannya kenapa? So, untuk di sini kita akan berikan rating 7,5 dari 10 untuk di layer C-nya. Oke, kita udah sampai di layer D dan izinkan gue untuk membuka catatan. Cuman sorry ya kalau kesannya jadi agak kurang profesional karena gue takut ada beberapa hal yang salah ketika menghafal detailnya. Nah, yang pertama, dengan drop 4,6 mm dia itu low, sangat low. Dan midsole-nya firm dan responsif. Ternyata dengan kondisi low drop dan foam yang firm gitu ya, ini membuat beban itu pindah ke otot calf dan Achilles. Makanya gue juga menyampaikan kalau otot calf gue terbilang cepat capek ketika pakai ini, baik untuk jalan maupun untuk lari. Malah untuk lari lebih capek lagi. Kemudian untuk kelas sepatu yang firm berbeda dengan tipe-tipe support macam Kayano yang dia juga ada guide-nya ya, makanya ada guide for the guidance system itu membuat kaki kita justru lebih assisted. Kalau ini enggak, dia hanya firm aja, bahkan nahan gitu ya ke kaki kita si sepatunya. Bahkan gue menemukan kalau sepatu ini agak-agak kolaps ya karena struktur lobang-lobang si on ini. Nah makanya bagian telapak kaki atau pelatar itu kerjanya sedikit lebih keras, nggak sedikit sih, banyak lebih kerasnya. Makanya dia lebih capek di telapak kaki dan otot calf sekaligus, dan Achillesnya itu juga ikut mengimbangi. Itu catatan dari layer D kita. Nah, gimana dengan penggunaan lari? Nah, di sini gue mungkin akan bicara sedikit lebih banyak ya. Pertama, gue harus kasih tahu kalian ketika lari rasanya lebih nabrak di bagian depan. Terus gimana foamnya? Apakah dia jadi lebih responsif? Jujur nggak. Reboundnya memang tinggi ya teman-teman, tapi two off-nya atau ketika kita ngelangkah gini tidak kerasa terlalu assisted kalau pengalaman gue ya. Apalagi ditambah dengan nabrak tadi itu sambil kaki juga masih diseimbangkan oleh otot pelatar dan otot calf yang juga capek. Akhirnya kenapa cepet capek? Karena meskipun energi return-nya bagus, kaki kalian itu lebih fokus menstabilkan kaki. Ya kan? Akhirnya ya jadinya capek gitu ya menstabilkan sepatu yang harusnya udah cukup stabil ini. Bingung nggak tuh kalian? Ya bingung ya. Jadi kalau boleh tanda kutip disalahkan, ada dua pelakunya. Yang pertama sih ya pelaku utama dari lubang-lubang ini. Menurut gue akhirnya tidak terlalu efisien lagi. Mungkin harus dimainkan geometrinya atau lubang-lubangnya dikecilin lagi atau gimana, gua nggak tahu. Tapi kalau kalian perhatiin, memang on semakin perform sepatunya, lubangnya semakin sedikit, semakin kecil. Nah, ini juga berarti menandakan sesuatu kan ya. Dan ini juga artinya on perlu memperbaiki kestabilan sepatunya kalau mau digunakan sebagai sepatu lari. Sedangkan kalau buat dipakai sepatu jalan, ini oke aja, asal kalian jangan jalaton kayak Oki juga yang 30 km ke atas. Jadi ya selama jalannya cuma puter-puter mall masih bisa, dan jujur enak karena bobotnya ringan. Kalian bisa lihat sendiri lah bobotnya berapa di sini. So, sebelum gue kasih tau rating finalnya, ada 3 kekurangan dari sepatu ini. Yang pertama yaitu upper durabilitas yang jelek. Yang kedua, sepatu ini membuat otot calf kita dan pelatar kita lebih cepat capek. Dan yang ketiga, ada pengaruh pada gait kita. Ya, ini bisa jadi minimal, bisa jadi agak lumayan ya, tergantung user juga. Cuman kalau buat Oki dan gua, Oki pakai jalan jauh dan gua pakai lari, ya pengalaman kita cenderungnya kurang oke. Bahkan bisa disamarkan nggak enak dipakai jalan, nggak enak dipakai lari. Terus apa kalau gitu kelebihannya? Midsole yang responsif bukan kelebihan, karena nggak spesial juga. Di harga yang sama ada garis 3 yang jauh lebih responsif. Kalau kita tanya dari kerapihan juga to be expected, bukan kelebihan gimana juga sih. Ini sudah seharusnya harga segitu dapat kelebihannya. Kelebihannya adalah enak dilihat,
enak dilihat sama mata, nggak enak dipakai jalan, nggak enak dipakai lari. Jadi memang seharusnya sepatu ini dibeli untuk dilihat, bukan buat dipakai. Dan kelebihan kedua adalah durabilitasnya yang luar biasa kalau dari segi solnya. Nah, yang lain-lain nggak segitunya. Dan kelebihan ketiga adalah lebih mahal daripada seharusnya. Dimana kalau kita ngelihat kompetitor sepatu ini tuh bisa jadi adalah brand-brand lokal dengan harga under 1 jutaan. Kalau kalian cari sepatu buat jalan atau buat lari. Sedangkan buat dilihat lebih mahal juga sih. Karena di harga yang sama ada yang lebih enak dilihat, lebih mantap looks-nya, dan lebih timeless dari garis 3. So, gimana menurut kalian kelebihan dari On Cloud Surfer Next ini? Dengan rating 7,5, apakah udah cocok atau enggak? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.